Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Saat melihat ini, Wang Lin tetap tenang sambil menyeringai. Saat harimau itu melompat ke arahnya, iblis di dalam urat naga itu melompat keluar dan memakan harimau itu. Pada saat yang sama, pedang kristal terbang keluar dan jaring di sekitarnya mengeluarkan suara ledakan. Setelah beberapa kali serangan pedang, jaring petirnya hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, api es yang memancarkan gelombang energi dingin muncul di tangan Wang Lin. Saat api es muncul, ekspresi Jie Donglei berubah dan dia segera mundur. Tetapi pada saat ini, dia melihat petir merah di mata Wang Lin dan jiwanya tiba-tiba bergetar. Guncangan pada jiwanya menyebabkan tubuhnya berhenti. Alhasil, nyala api es menghantam dadanya. Es dengan cepat menyebar dan darah keluar dari mulutnya. Dia dengan cepat mundur dan tidak berhenti sampai dia berada dalam jarak 300 kaki dari kepala naga. Saat berikutnya, kedua tangannya membentuk segel dan memukul dadanya berkali-kali. Lalu dia memakan beberapa pil dan mengaum. Baru kemudian, es yang sudah menutupi separuh tubuhnya mulai menyusut kembali ke dadanya dan kemudian dipaksa keluar. Pada saat ini api es berkedip-kedip dan warnanya semakin redup saat terbang kembali ke tangan Wang Lin. Sejak awal, Wang Lin tidak mengambil inisiatif dan hanya berdiri 1000 kaki jauhnya dengan ekspresi mencibir. Tangan Jie Donglei berhenti memukul dadanya. Dia menatap Wang Lin dan tiba-tiba bertanya, "Bagaimana kamu bisa mengetahuinya?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Aku sebenarnya tidak memikirkan apapun, namun aku baru menyadari bahwa auramu terasa berbeda pada ketinggian 300 kaki dibandingkan dengan 500 kaki, dan pada ketinggian 1000 kaki, auramu hampir keluar dari ranah Nesensol." Lim Wan sangat pintar dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia dengan lembut bertanya, "Cederanya juga palsu?" Luka yang ditimbulkan oleh api es itu nyata, tetapi ketika dia mundur hingga jarak 300 kaki dari kepala naga, energi spiritualnya segera menyembuhkannya sepenuhnya. Dia hanya mencoba membuatku melawannya dalam jarak 300 kaki dari kepala naga. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara sebanyak ini dengan Lim Wan. Meskipun dia berbicara, namun tatapannya tidak pernah lepas dari Jie Donglei. Saat pertama kali melihat formasi tersebut, Wang Lin sempat terkejut. Jika hal itu tidak memiliki celah, maka dia tidak akan terkalahkan di area ini. Selama dia memiliki cukup banyak orang yang memberinya energi spiritual, maka dia benar-benar bisa mendapatkan tingkat kekuatan seperti seorang formasi jiwa. Mengingat teknik ini pasti memiliki celah, maka penggunaan teknik ini hanya bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan seharusnya pengguna teknik ini juga mengetahuinya, sehingga mereka harus menggunakan beberapa metode untuk membantu menutupi kekurangannya. Jika itu satu-satunya kekurangannya, maka itu bisa dianggap teknik yang sangat kuat. Namun Wang Lin memperhatikan bahwa Jie Donglei terus memprovokasinya agar dia datang untuk membunuhnya. Dengan nalurinya, dia kemudian menghitung jarak antara mereka pada saat itu sekitar 900 kaki. Dengan pemikiran tersebut, Wang Lin maju sejauh 300 kaki, lalu mundur hingga 500 kaki, 700 kaki, dan akhirnya 1000 kaki sebelum menemukan kelemahan fatal sebenarnya dari teknik ini. Semakin dia jauh dari kepala naga, maka semakin rendah tingkat kultivasinya. Ekspresi Jie Donglei menjadi sangat meresahkan. Meskipun dengan teknik ini dia memiliki tingkat kultivasi tinggi, namun dia tidak bisa menggunakannya. Meskipun ini hanyalah dugaan Wang Lin, namun itu tidak jauh dari kebenaran. Tingkat pukulannya akan sangat melemah pada ketinggian 900 kaki, dan pada cara itu peluang Jie Donglei untuk menang cukup rendah. Dan jika Wang Lin mundur lebih jauh lagi, melewati 1000 kaki, maka tingkat kultivasinya akan segera keluar dari ranah Nesensol dan jatuh kembali
ke tahap formasi inti. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, pasti akan berdampak buruk bagi Jedonglei. Bagaimanapun, formasi itu hanya akan bertahan selama 2 jam dan separuh waktu telah berlalu. Saat ini, dia berpikir dengan hati-hati tentang apa yang harus dilakukannya. Awalnya, dia berencana menggunakan para kultivator formasi inti untuk menjebak Wang Lin sementara waktu, sehingga memberikannya waktu untuk menyerang. Namun pada saat yang paling penting, ketakutan menghantui para tetua itu, sehingga mereka mundur. Satu-satunya pilihannya adalah bertindak sendiri, tetapi dia tidak menyangka Wang Lin bisa melihat kelemahan formasinya. Sekarang dia telah menaiki harimau dan tentu saja akan sulit baginya untuk turun. Kemudian dia diam-diam menatap Wang Lin. Namun Wang Lin juga memandangnya dengan dingin, lalu meraih limuan dan mundur 100 kaki lagi. Ekspresi di wajah Jedonglei semakin intens dan segera menghela nafas. Dia melompat kembali ke kepala naga dan berkata, "Lupakan, orang tua ini mengaku kalah." Setelah mengatakannya, dia menginjakkan kaki di kepala naga itu dan seluruh energi spiritual di tubuhnya kembali ke naga itu. Cahaya di dalam mata naga itu menjadi lebih terang. Saat energi spiritual kembali ke sana, tubuh Jedonglei bergetar dan dia menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Lambat laun, ekspresinya menjadi semakin menyakitkan dan tubuhnya mulai mengecil. Setelah dia selesai menyusut, dia berlutut dengan satu kaki di atas kepala naga. Dia tampak seperti sudah berusia puluhan tahun. Dia mengangkat kepalanya dan dengan lemah berkata, "Orang tua ini mengaku kalah. Mulai sekarang dan seterusnya, kami akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Ini adalah perintah dari kepala sekte pertarungan jahat." Setelah mengatakannya, tangannya gemetar ketika dia mengeluarkan token segitiga ungu dan nyaris tidak berhasil memasukkan energi spiritual ke dalamnya, lalu mengirimnya terbang ke depan. Mata Wang Lin berbinar melihatnya. Dia memandang ke arah Jedonglei dan kemudian pada token itu, sebelum dia tiba-tiba menarik limuan mundur beberapa puluh kaki. Saat tubuh Wang Lin mundur, bayangan Jedonglei tiba-tiba muncul di tempat Wang Lin berada dan berubah menjadi sinar energi pedang yang menusuknya. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, tetapi dia tidak bisa menandingi pedang terbangnya. Pada saat dia mundur sejauh 30 kaki, pedang terbang itu telah mencapai tubuhnya. Pedang ini terbang sangat cepat dan itu tidak lebih lambat dari pedang kristal miliknya. Dalam sekejap mata, pedang terbang itu menembus dadanya, namun terhenti sejenak oleh armor kulit naga. Segera jari-jari Wang Lin menangkap badan pedang seperti sepasang cakar. Wajah Wang Lin menjadi semakin muram. Pedang terbang Jedonglei hampir mustahil untuk dilawannya. Untungnya, dia berada cukup jauh sehingga memiliki sedikit waktu untuk bereaksi. Jika tidak, maka konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pedang terbang itu bergetar sedikit sebelum patah menjadi dua dari tengahnya. Tampak api hitam muncul di tempat pedang itu dan dengan cepat mengubah seluruh pedang menjadi debu. Saat api hitam muncul, Wang Lin segera melepaskan alam jinya dan dengan dingin menatap Jedonglei yang masih berada di atas kepala naga. Jedonglei memasang ekspresi menyesal saat tubuhnya berubah menjadi abu. Serangan terakhir ini adalah kartu asnya dan rahasia terbesarnya. Ini dia adalah seorang kultivator pedang. Wajah Limuan dipenuhi dengan keterkejutan. Adegan sebelumnya masih menyebabkan tubuhnya gemetar. Banyak orang di zaman dahulu yang mengolah pedang, namun saat ini tidak banyak orang yang bisa mengolahnya. Sebaliknya, mereka menggunakan pedang sebagai harta karun. Kecepatan dan kekuatan seorang kultivator pedang lebih kuat daripada kultivator normal. Ada banyak metode kultivasi pedang, tetapi hanya dengan metode kultivasi pedang kualitas terbaik, seseorang dapat benar-benar menggunakan kekuatan mengerikan dari seorang kultivator pedang. Faktanya, kultivasi pedang Jedonglei tidak terlalu bagus dan pedang terbangnya juga tidak bagus. Kalau tidak,
maka dengan kekuatannya sebagai seorang kultivator pedang, dia akan dengan mudah menyingkirkan para kultivator di kota Nandau. Jika dia bertarung 1 lawan 1, maka pedang terbangnya sangat kuat, tetapi dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya saat bertarung dengan banyak orang. Jadi dia hanya punya satu kesempatan untuk bertindak. Jedonglei mengirimkan inti pedangnya pada pukulan terakhirnya. Ini bisa dianggap sebagai inti emasnya. Ini direncanakan sebagai serangan terakhir yang mengejutkan. Namun sayangnya itu tetap gagal. Dengan matinya Jedonglei, Munan dan Mubei menjadi yang paling bahagia. Mereka segera menyadari apa yang terjadi dan berlutut di depan Wang Lin. "Selamat kepala sekte." Sang Guanmo diam-diam mengutuk kedua bersaudara ini karena tidak tahu malu, tetapi dia sendiri dengan cepat terbang ke arah Wang Lin dan membungkuk. "Selamat guru karena telah menjadi kepala sekte pertarungan jahat." 10 tetua dari sekte pertarungan jahat yang telah membentuk formasi pedang menyingkirkan pedang mereka. Mereka tampak sangat canggung, namun setelah merenung sebentar, mereka semua membungkuk ke arah Wang Lin. Adapun puluhan ribu murid dalam formasi naga, lebih dari 80% energi spiritual mereka digunakan oleh Jedonglei, sehingga mereka berjuang untuk berdiri saat melihat kata hukuman yang tampak merah seperti berdarah. Mereka segera berteriak dengan keras menyambut Wang Lin. Sementara itu ekspresi Wang Lin tidak merasakan kegembiraan atas kematian Jedonglei. Sebaliknya, dia merasa tidak berdaya. Tidak ada benar atau salah di dunia kultivasi, yang ada hanyalah hukum rimba. Jika dia ingin bertahan hidup, maka dia harus menghancurkan segala sesuatu yang mengancamnya. Dia membayangkan jika dia tidak datang ke sini, maka apa yang menunggunya adalah pembalasan tanpa akhir dari sekte pertarungan jahat. Jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, maka dia harus memberitahu semua orang bahwa dia adalah seseorang yang tidak bisa mereka ganggu dan konsekuensi dari tindakan mereka akan sangat serius. Pertunjukan kekuatan pertama ini sangat sukses. Setidaknya dalam 1 juta kilometer dari kota Nandau, tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar tentang tumpukan mayat yang diciptakan Wang Lin. Setidaknya hal ini menghentikan lebih banyak orang untuk menjadi serakah terhadap perintah pembunuhan. Melihat puluhan ribu murid yang membungkuk di hadapannya, Wang Lin segera melihat ke arah laut dalam dan berpikir, "Teng Huaiyuan, apakah itu makhluk abadi atau iblis? Selama aku bisa membalas dendam, apa salahnya menjadi raja iblis?" Dia tersenyum dingin saat tatapannya beralih ke Sang Guanmo. "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah kepala sekte pertarungan jahat," kata Wang Lin. Sang Guanmo terkejut. Dia hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat dinginnya mata Wang Lin, dia segera menghentikan dirinya dan mengangguk. "Siapkan kamar untukku, aku akan berkultivasi tertutup." Wang Lin meraih Limuan dan terbang menuju sekte pertarungan jahat. Ruangan yang dimintanya segera disiapkan. Itu adalah kamar pribadi Jedonglei yang terletak di dalam kepala naga. Wang Lin duduk bersila dan menatap Limuan yang memiliki ekspresi rumit di wajahnya lalu berkata, "Setelah kultivasi tertutupku selesai, aku akan membawamu pulang. Sampai saat itu tiba, kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan." Setelah mengatakannya, dia menutup matanya dan berkultivasi dalam diam. Limuan menatap Wang Lin dengan dalam dan setelah sekian lama dia berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakannya, dia merasakan jantungnya menegang saat dia berbalik dan pergi. Setelah Limuan pergi, Wang Lin segera membuka matanya. Alih-alih bersikap dingin seperti biasanya, yang ada wajahnya malah dipenuhi dengan ekspresi kebingungan, dan itu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Hingga ada sedikit kesedihan saat dia mengingat kejadian di masa lalu. "Tieju, kamu tidak muda lagi. Banyak orang yang datang menanyakan tentang pernikahan beberapa hari terakhir ini. Ibu mendengar bahwa makhluk abadi juga bisa menikah. Sejak kamu kembali, kamu harus tinggal sebentar. Ikutlah dengan ibu untuk melihat-lihat. Dan jika kamu menemukan seseorang yang kamu sukai,
maka kita bisa menyelesaikan semuanya. Bocah, orang lain seusiamu sudah punya anak yang berlarian di desa. Istriku, mengapa kamu mengkhawatirkan hal-hal yang tidak berguna? Putra kita abadi. Tahukah kamu apa itu keabadian? Bagaimana dia bisa mengambil manusia sebagai istrinya? Maksud Tiuju adalah dia akan mencarikanmu menantu yang abadi. Apa bagusnya menantu perempuan yang abadi? Yang abadi tidak bisa pulang selama 5 tahun. Jika aku memiliki menantu perempuan yang abadi, maka mereka mungkin tidak akan pulang ke rumah dalam waktu 10 tahun. Baiklah, aku akan mendengarkan ayahmu. Jika standarmu terlalu tinggi sehingga salah satu gadis di desa tidak dapat menarik perhatianmu, maka ibu akan menunggu untuk melihat siapa yang akan kamu bawa kembali. Ibu bisa tenang sebentar. Putramu pasti akan membawakanmu kembali menantu yang baik. Perlahan-lahan, 2 baris darah mengalir dari matanya saat dia mengingat kata-kata kedua orang tuanya. Setelah sekian lama, dia menyeka matanya lalu membentur sisi dinding dan mulut naga itu segera tertutup. Setelah menempatkan beberapa formasi lagi di sekelilingnya, Wang Lin memfokuskan kekuatan jiwanya pada mutiara penentang surga di dalam pikirannya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari kamar. Bahkan kata hukuman pun menghilang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memasuki mutiara penentang surga setelah mencapai tahap formasi inti. Saat dia memasukinya, Sang Guanmo yang menjalankan sekte pertarungan jahat gemetar ketika dia bisa merasakan bahwa Wang Lin yang menakutkan itu telah menghilang. Lebih tepatnya, esensi darah jiwanya menghilang tanpa jejak. Hal ini menyebabkan dia terkejut dan ketakutan saat dia dengan cepat terbang ke udara. Setelah beberapa saat, dia kembali menampilkan ekspresi tak percaya. Limuan yang baru saja turun dari kepala naga terkejut ketika dia melihat ke atas sebelum menghela nafas. Sementara itu di dalam mutiara penentang surga, si Tunan melayang di langit dengan kedua mata tertutup dan energi spiritual mengalir ke seluruh tubuhnya. Di sisinya melayang 2 cahaya putih yang redup. Wang Lin berdiri di bawah si Tunan dan melihat kedua bola cahaya. Dia berlutut ke tanah, bersujud dan berkata, "Ibu, ayah, Tiuju pasti akan membawakan kalian berdua menantu yang baik. Tapi sekarang bukan waktunya." Setelah sekian lama, Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya ke arah si Tunan. Matanya mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam ketika dia berbisik, "Situ, kamu dapat yakin karena aku telah mencapai tahap formasi inti. Suatu hari nanti aku akan mencapai tahap Nesensol, kemudian formasi jiwa, dan akhirnya transformasi jiwa. Sehingga aku dapat membawamu keluar dari sini, lalu aku akan mencarikanmu tubuh. Ini janjiku padamu." Setelah mengatakannya, Wang Lin berdiri dan berbaring di Nesensol si Tunan. Kemudian tubuhnya menghilang saat dia meninggalkan tempat ini. Di dalam ruang rahasia di kepala naga, cahaya berwarna pelangi muncul sehingga sosok Wang Lin akhirnya terlihat lagi. Saat dia muncul, jantung Sang Guanmo mulai berdetak kencang. Dia bertanya-tanya teknik macam apa yang dikembangkan Wang Lin yang memungkinkannya menyembunyikan keberadaannya sepenuhnya. Sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan waktu ini untuk melepaskan diri dari kendali Wang Lin. Tetapi sekarang, dia tidak berani memiliki ide itu lagi. Limuan menyentuh sisik naga seolah-olah sedang menghitung sesuatu. Saat ini dia terlihat sangat anggun dan fokus saat dia menyentuh sisik naga. Perlahan-lahan pandangan pemahaman muncul di matanya saat dia melihat potongan sisik naga di depannya. Wang Lin muncul di dalam ruangan dan duduk dalam posisi lotus sebelum mengeluarkan tas penyimpanannya. Setelah membunuh semua kultivator itu, ada ratusan inti emas di dalam tasnya. Selain itu, hampir semua tas penyimpanan para kultivator yang mati diambil oleh Wang Lin. Dia dengan cepat menyortir semuanya dan menemukan banyak harta karun dan pedang terbang. Namun, selain sebuah gulungan,
tidak ada satupun yang cukup bagus untuk menarik perhatian Wang Lin. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.